Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Kali ini kita bahas untuk jenis atau macam fungsi khusus berikutnya, yaitu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini biasanya bentuk utamanya adalah bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu fx atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, grafik fungsi kuadrat biasanya dikenal sebagai atau disebutnya parabola ya gitu ya. Nah, jadi biasanya disebut parabola nih ya. Oke ya, parabola. Nah, kita mau bahas nih kalau cirinya yang utama tuh ini, dia pangkatnya 2 ya, pangkatnya tertingginya adalah 2. Kalau yang tidak punya pangkat tadi namanya fungsi linier. Oke, sekarang fungsi kuadrat kita bahas satu-satu. Fungsi kuadrat nah gitu ya. Jika diketahui fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat min x kuadrat min 2x plus 8 gitu ya. Nah, dengan grafik begini terus kita mau lihat nih titik potongnya kan ini ya, dengan sumbu x, dengan sumbu y, titik puncaknya ini gitu ya, sumbu simetrinya gitu ya. Nah, itu gimana cara menentukannya, kita akan lihat satu-satu. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu nih domain dari fungsi f itu apa. Domain itu daerah asal. Kalau kita lihat daerah asalnya adalah semua nilai x bisa masuk, makanya disebut ya, semua x anggota bilangan real itu bisa menjadi anggota domain ya. Cukup dituliskan seperti ini kalau semuanya masuk, gampang ya. Jadi kalau misalnya ada soal tentukan domain gitu ya, oh gampang, lihat aja, oh x nya mana aja, oh nggak ada tentuannya, nanti tulis semuanya himpunan x, dimana x nya elemen real. Nah, kalau ranknya daerah hasil, kalau kita lihat daerah hasilnya itu dari 9 ke bawah ya, perhatikan di gambarnya, dari 9 ke atas tuh nggak ada. Nah, jadi tidak lebih dari 9, paling mentok itu 9, makanya ditulis di sini himpunan bilangan real dari anggota y itu adalah himpunan y, di mana y nya kurang dari sama dengan 9, tergantung titik puncaknya. Ibu, kalau ternyata nanti parabolanya terbuka ke atas gimana? Nah, kalau terbuka ke atas misalnya kan gambarnya gini ya, gambarnya kan gini. Nah, ini pun bawahnya kan ini, jadi dia lebih besar dari sama dengan berapa, karena kan nggak boleh di bawahnya gitu ya, nggak boleh di bawahnya. Nah, jadi kalau nggak boleh di bawahnya, kita tulis tandanya lebih besar gitu ya. Oke, next. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat di sini ya, ini ada yang namanya A, B sama C. A-nya itu koefisien yang kuadrat, B-nya koefisien yang X-nya saja, C-nya itu yang nggak punya variabel. Nah, ini nggak ada angkanya, berarti negatif 1 ya. Ini negatif 2, ini 8. Nah, untuk menentukan titik puncak, ini rumusnya. X, di sini kita ketemu berapa? Negatif 1, itu rumusnya dari sini. Min B per 2A, B-nya ini, A-nya ini ya, kita masukkan. Terus YP, titik puncak Y, itu dari ini, min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC. Nah, nanti masukkan. Nah, setelah kita masukkan ternyata betul XP itu sama dengan negatif 1. Nanti kamu masukkan ya. Terus YP-nya ternyata hasilnya 9. Nah, kamu cek lagi nih, jangan-jangan ada yang salah hitung nih Ibu ya. Kalau salah hitung silahkan nanti kita bahas di grup ya. Nah, kalau hitungannya ini benar nih, XP-nya negatif 1, YP-nya 9. Nanti kamu cek lagi ya. Nah, ternyata dari grafik ini juga kita bisa menentukan yang namanya titik potong dengan sumbu X. Nih, titik potongnya ada negatif 4 sama 2. Kalau kita hitung, gimana cara menghitungnya?
kita bisa dapat titik potong dengan sumbu X kalau Y-nya itu sama dengan 0. Perhatikan, Y-nya kan dia diem ya. Y itu bergeraknya atas bawah. Kalau X itu bergeraknya kanan kiri. Nah, di sini X memotong sumbu X berarti di sini. Nah, Y-nya kan nggak bergerak, berarti Y-nya 0. Artinya persamaan ini nih fungsinya disama dengan kan 0. Nah, makanya dapatnya begini. Ya, dapatnya begini. Nah, ini sama dengan 0. Ini pakai faktorisasi. Matri SMP lagi, MTS lagi. Nah, ini kalau yang merah ini sebenarnya siasatnya begini. Ini kan negatif 2. Kamu cari bilangan, kalau dijumlahkan negatif 2, kalau dikalikan, kamu kalikan yang pinggir sama pinggir. Min 1 kali 8 ya. Atau A sama C. Nah, cari bilangan, kalau dijumlahkan itu hasilnya B, dikalikan hasilnya A sama C. Nah, ketemunya 2 sama negatif 4 gitu. Kalau dijumlahkan kan negatif 2, kalau dikalikan negatif 8 dong Bu. Iya benar, karena ini 8 sama A. Nah, negatif 1 kali 8 kan negatif 8. Nah, terus kamu kelompokkan ya, nanti keluarkan. Atau pakai rumus kecap. Rumus kecap itu rumusnya X12 sama dengan B kuadrat B min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kalau kamu mau pakai ini silahkan, boleh ya. Nanti kamu lihat apakah hasilnya sama atau beda. Nah, kalau sudah ketemu maka titik potong dengan sumbu X nya adalah min 4,0 dan 2,0 gitu ya. Oke. Oke, next. Nah, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y ini yang mana? Yang ini nih. Nah, 0,C. Jadi C-nya berapa? Itu jadi titik potong dengan sumbu Y. Oke, next. Nah, ini diulas lagi ya. Bentuk umum fungsi kuadrat tuh ini. Ingat-ingat, AX kuadrat plus BX plus C. Jadi, kalau nanti kamu punya misalnya gini ya, Y sama dengan 4 min 2X min X kuadrat. A-nya berapa? Bukan 4, tapi yang di depannya X kuadrat berapa? Minus 1. Nah, B-nya berapa? Minus 2. C-nya berapa? 4 gitu ya. Jadi selalu ingat-ingat X itu adalah bilangan atau koefisien yang di depannya X kuadrat gitu ya. Oke, terus next. Nah, ini sketsa grafiknya. Titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X ya. Kalau kamu cari B kuadrat min 4AC nya positif, maka ini dia ada 2 nih ya. Terus kalau B kuadrat min 4AC nya sama dengan 0, maka dia titiknya 1 nih. Kalau nggak kayak gini. Terus B kuadrat min 4AC nya negatif, berarti gambar grafiknya ngegantung. Nah, Bu, ini cirinya apa? Kenapa ini ada yang kebuka ke atas, ada yang kebuka ke bawah? Nah, betul. Jadi kalau kebuka ke atas, kebuka ke bawah itu tergantung nilai A-nya. Nih, kalau A-nya positif, lebih besar dari 0, maka dia tersenyum. Nih, senyum. Ini senyum ya. Senyum. Kalau A-nya negatif ya, maka dia cemberut. Nah, gitu ya. Jangan cemberut ya, harus banyak-banyak senyum biar imunitas meningkat ya. Oke, lanjut. Nah, titik potong dengan sumbu Y juga bisa dilihat dari titik C-nya. Kalau C-nya positif, maka dia ada di atas titik potongnya. Kalau C-nya sama dengan 0, pasti ada di titik 0. Kalau C-nya negatif, maka titik potong dengan sumbu Y-nya ada di bawah sumbu X ya, gitu ya. Di bawah, di bagian bawah, di Y negatif. Oke, itu fungsi kuadrat.
Nah, ini titik baliknya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu yang mana? Sumbu simetri itu gini. Kalau ini ada grafik garis gitu ya. Nah, ini kan ada titik puncak nih. Nah, ini namanya sumbu simetri. Ya, ini tuh sumbu simetri yang ini. Ya, atau tidak lain dan tidak bukan adalah X puncak. Ya, sama ya dengan X puncak ya. Nah, di sini ada nih. Ditulis di sini. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kamu bisa ini menentukan dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Terus titik puncaknya sama sumbu simetri. Jadi kalau misalnya mau gambar tuh gini dulu. Ini titik potongnya mana? Oh, ini sama ini. Misal ya. Terus titik potong sumbu Y-nya di mana? Oh, di sini. Titik puncaknya di mana? Di sini. Ini misalnya di sini nih titik potong sumbu X-nya. Nah, kalau sudah ketemu tinggal kamu garis. Nah, ketemu deh ini gambar grafiknya gitu. Ya, yang penting langkah-langkahnya udah tahu. Oke, itu untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk jenis yang berikutnya, yaitu fungsi modul atau fungsi nilai mutlak. Ini juga sempat kamu pelajari kemarin semester 1 ya, ada persamaan nilai mutlak, ya, nggak jauh beda dengan fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi mutlak itu seperti apa? Kayak gini nih. Yang namanya nilai mutlak selalu bernilai positif, masih ingat ya? Nah, kalau kita disuruh menggambar fungsi nilai mutlak, fx sama dengan x min 2, caranya gimana? Tinggal kamu masukin aja angka-angka yang kamu pilih. Karena tidak ditentukan daerah asalnya, berarti bebas ya, semua nilai X boleh kamu masukkan. Paling mudah itu kamu pakai tabel begini. Nah, di sini X, di sini Y. Nah, X-nya tuh ini Y-nya ya. Y itu mutlak X min 2. X-nya misalnya dari 1. Nah, masukin 1 kurang 2 berapa? Negatif 1. Mutlak berarti 1. X-nya diganti 0. 0 kurangi 2 negatif 2, mutlaknya 2. Nah, nanti dipasang-pasangin. Oh, 0,2 di sini, 1,1 di sini, terus gitu ya. Nah, nanti titiknya disambungkan. Ini namanya grafik fungsi mutlak atau fungsi nilai mutlak gitu ya. Nah, kalau lihat di sini domainnya jadi semua nilai X nih ya, X elemen R semua. Nah, kalau range-nya tuh ini nilai Y tapi yang positif ya, nggak ada yang di bawah karena mutlak itu selalu positif. Jadi Y-nya selalu lebih besar dari sama dengan 0. Beda sama X-nya. Kalau X-nya semuanya. Kalau Y-nya cuma yang bagian atas aja. Nggak ada yang di bawah ya. Oke, gitu ya. Itu untuk fungsi nilai mutlak. Nah, sudah 5 fungsi yang kita pelajari, masih ada satu lagi namanya fungsi rasional. Coba kita lihat. Fungsi rasional disebut juga sebagai fungsi pecahan. Ya. Nah, fungsi pecahan itu namanya pecahan berarti ada pembilang, ada penyebut. Nah, betul. Tapi dua-duanya bentuknya adalah bervariabel ya, atau suku banyak nih, suku banyak ya. Jadi ada X-nya. Nah, contohnya gini. Ini namanya fungsi pecahan ya. Ini ada penyebutnya, ada pembilangnya gitu ya. Ini juga. Oh, ini juga Bu, iya, karena ini penyebutnya ada variabelnya ya. Nah, ini juga. Ini semuanya contoh fungsi rasional. Nah, perhatikan. Kalau Ibu punya misalnya ada Gx sama dengan X per 2. Apakah ini fungsi pecahan? Atau misalnya 2X min 3 per 4. Apakah ini fungsi pecahan? Jawabannya adalah tidak. Ya, dia bukan fungsi pecahan. Kenapa?
karena penyebutnya tidak pakai variabel X, gitu ya. Oke. Jadi diingat-ingat, kalau variabelnya tidak mengandung X berarti dia bukan fungsi rasional. Oke, sekarang di fungsi rasional apa saja? Nah, kita menentukan nih daerah asal sama daerah hasil. Gimana caranya? Nah, perhatikan di sini. Daerah asal itu bisa kita cari, perhatikan di mana nilai fungsinya itu bisa terdefinisi. Nah, dia bisa terdefinisi di semua X kecuali kalau X-nya diganti 1/3. Nah, kenapa? Karena kalau kita masukkan X-nya 1/3, 3 kali 1/3 berapa? 1, dikurangi 1, 0. Nah, penyebut pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini nanti hubungannya sama asimtot tegak. Ya, jadi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk kita bisa menentukan daerah asal. Lihat aja penyebutnya, gitu ya, gampangnya gitu. Lihat aja penyebutnya. Kalau penyebutnya jadi 0, maka itu tidak terdefinisi. Nah, itu jadi syarat di daerah asal. Tinggal ditambahin tidak sama dengan, gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau kamu mau menentukan daerah asal, cukup lihat penyebutnya. 3x min 1 sama dengan 0. 3x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/3. Kalau ini 1/3, nggak boleh ikut. Nah, ini jadinya range, daerah asal, sorry ya, domain. Oke, terus next. Kalau daerah hasil itu semuanya kecuali Y sama dengan 0. Ini nanti kaitannya dengan asimtot datar ya. Gimana cara menentukan asimtot datar nanti kita bahas setelah ini. Terus di fungsi yang kedua. Nah, daerah asalnya tidak boleh sama dengan 1, karena kalau 1 maka jadinya 0 nanti penyebutnya. Penyebut nggak boleh 0. Nah, terus kalau daerah hasilnya ini asimtot datarnya ya, asimtot datarnya. Nah, nanti kita lihat gimana menentukan asimtot datar. Oke. Ini ya, misal gambarlah grafik ini. Nah, untuk mendapatkan grafiknya kita perlu langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan titik potongnya. Titik potong sumbu X itu caranya X-nya ya ini, Y-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan nanti ketemu X-nya. Nah, terus titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Masukkan kalau X-nya 0, ketemu Y-nya berapa? Oh, ternyata ketemu negatif 5. Terus asimtot datar. Nah, ini karena kita belum belajar limit itu nanti kelas 11. Ibu kasih cara praktisnya. Cara praktisnya gini. Kamu lihat di pecahan fungsi rasionalnya, kalau pangkatnya sama, ya, pangkatnya sama, maka cari yang variabel pangkatnya sama terbesar. Ini pangkatnya sama x semua nih. Nah, tinggal bagi angkanya. 2 dibagi 1, hasilnya 2. Kalau misalnya kamu punya begini, ya x kuadrat min 3x per x min 1. Nah, ini pangkat terbesar tapi nggak sama ya, nggak sama. Maka kalau kayak gini, ini pasti asimtot datarnya Y sama dengan 0 gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya 3x kuadrat min 2x per x kuadrat min x. Nah, ini kan pangkat terbesarnya sama nih. Nah, ini tinggal bagiin angka depannya. 3 dibagi 1 nih, hanya orang-orang tertentu misalnya 1. 3 bagi 1, 3. Gitu ya. Oke. Ini. Oke. Nah, sekarang selanjutnya setelah ketemu asimtot tegaknya sekarang. Asimtot tegak tadi dari sini ya, dari penyebut. X sama dengan 0. X penyebut sama dengan 0. X-nya sama dengan 1. Nah, kalau ini nanti dikasih tanda tidak sama dengan jadi daerah hasil, kalau yang ini dikasih tidak sama dengan jadi daerah asal gitu ya. Nah, sudah ketemu nih, tinggal kamu tambahin titik-titik yang lain, titik bantu. Titiknya bebas Bu, X-nya bebas. Nah, dapatnya fx dari mana? Masukkan ke sini.
ya. Misal yang ini, X-nya diganti 2. 2 kali 2 4 tambah 5 9. 2 kurangi 1 1. 9 bagi 1 9 gitu ya. Nah, setelah dapet nih berarti kamu punya titik ini ya, punya titik ini, terus ditambah titik potong, terus ada asimtot. Nah, dapatlah gambar ini. Nah, yang namanya asimtot tuh yang mana? Nah, asimtot tuh yang ini, say. Ini asimtot tegak, ini asimtot datar. Grafik fungsi rasional itu tidak boleh menyentuh asimtot, karena kalau dia nempel atau menyentuh asimtot, maka dia akan menjadi tidak terdefinisi. Oke, itu saja. Itu materi untuk hari ini ya. Ada bermacam-macam fungsi, juga sedikit ulasannya terkait daerah hasil, daerah domain, dan juga grafiknya ya. Semoga bermanfaat. Silahkan bisa kamu pelajari lagi ya. Untuk materinya nanti ada latihan, silahkan kerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.